Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan bahas 3 kripto kuat gitu ya. Untuk 3 altcoin ini akan cukup menarik, dimana kita akan bahas secara fundamentalnya. Karena ketiga ini sebenarnya cukup mirip secara fundamental, tapi juga ada perbedaan-perbedaannya. Nanti kita bahas secara fundamentalnya sedikit, lalu nanti kita juga akan bahas secara teknikalnya. Mungkin kalau teman-teman mau beli sekarang kira-kira di harga berapa dan lain-lainnya gitu ya. Tapi kembali lagi disclaimer on semuanya, dan kembali lagi ini non-financial advice, jadi keputusan tetap di tangan teman-teman. Saya hanya akan memberikan info-info saja ya. Dan kita akan langsung masuk aja ke dalam videonya. Dan kalau misalnya teman-teman suka video ini, mungkin bisa bantu share videonya, like ataupun subscribe ya. Dan kita akan langsung masuk pembahasannya. Kita lihat kenapa saya bahas ini adalah 3 kripto kuat. Karena kalau kita mau lihat apakah suatu kripto kuat atau enggak, kita lihat dari performanya dia. Performanya dia selama beberapa hari terakhir bagaimana gitu ya. Apa sih ketiga kripto ini? Ketiga kripto ini adalah Solana atau Sol ya, yang nomor 6, teman-teman bisa perhatikan. Lalu ada Terra Luna nomor 7. Dan ada Avalanche atau Avax. Sebenarnya ketiga kripto ini sudah sering kita bahas juga di channel ini ya. Tapi ini kita hanya akan mereview secara fundamentalnya, dan mungkin untuk teman-teman yang baru join juga bisa mendapatkan informasi baru. Dan kita bisa perhatikan kalau kita lihat secara 7 hari nih, ini ada 7 hari percentage. Jadi ini adalah performa dia selama 7 hari terakhir, lalu ini adalah performa dia selama 30 hari terakhir. Dengan cara seperti ini kita bisa membandingkan di mana Solana ini naik 38%, bahkan naik 50% dalam 1 bulan terakhir. Berarti bisa kita bilang dia kuat ya. Kalau kita bandingkan dengan Bitcoin atau Ethereum, sangat mereka lebih kecil daripada Solana kenaikannya, bisa dibilang ya. Lalu kita lihat ada Terra Luna hampir sama gitu ya. Kita lihat kenaikannya 26% dalam 7 hari terakhir dan 27% dalam 1 bulan terakhir. Jadi ini dalam 1 minggu terakhir dia baru mengalami kenaikan si Terra Luna. Lalu kita lihat juga ada Avalanche, di mana Avalanche atau Avax ini hari ini sebenarnya dia lagi sedikit terkoreksi. Jadi mungkin sedikit cukup menarik nih untuk teman-teman, opportunity untuk beli juga ya. Dan ya secara 1 minggu terakhir dia juga naik sekitar 15% dan 20% untuk 30 hari terakhir atau 1 bulan terakhir. Ini teman-teman bisa membedakan mungkin kita bandingkan sesama top 10 coin gitu. Mungkin kita bandingkan seperti XRP atau Cardano. Bukan untuk menjelekkan XRP atau Cardano, tapi memang kita bisa lihat money flow atau uang-uang funding yang masuk ke dalam market crypto ini masuknya itu ke dalam ya Solana, Terra Luna atau Avalanche. Karena kita lihat misalnya XRP hanya naik sekitar 0,7% dalam 1 minggu terakhir. Mungkin ini masih menunggu hasil sidangnya ya. Dan Cardano mungkin masih menunggu ekosistemnya untuk develop dulu. Tapi Cardano sendiri dalam 1 bulan terakhir cukup mengalami kenaikan ya. Kita sendiri 33%. Nah, kira-kira seperti itu. Makanya kita bisa bilang ini adalah 3 kripto kuat. Bahkan ketiga kripto ini ada julukannya gitu, ada panggilannya untuk ketiga kripto itu, yaitu apa? Yaitu adalah Sol Luna Vax gitu. Sol Luna Vax ya. Sol untuk Solana, Luna untuk Terra Luna, dan Avalanche untuk Avax. Mungkin kalau teman-teman yang sudah familiar atau mau lihat kira-kira kalau holder gitu ya, mungkin bisa komen kira-kira kalian holder apa dan mungkin kalian support apa, Solana kah, Luna kah, atau Avalanche kah gitu ya. Karena sebenarnya tiga-tiganya kalau saya rasa fundamentalnya kuat, secara komunitas juga kuat, dan secara harga juga mirip-mirip semuanya ya. Kita lihat kesamaannya dulu. Ini ada web Solana, Luna, and Avalanche. Why these 3 altcoins have converged in price? Kenapa ketiganya ini hampir sama price-nya juga, tapi secara fundamental juga sama. Kita lihat ya. Nah, kita bahas dulu. The Ethereum blockchain was the first to support smart contract. Jadi yang persamaan dari ketiga ini adalah ketiga-tiganya adalah blockchain layer 1 gitu. Jadi ini untuk smart contract platform dan mereka adalah sebagai ekosistemnya. Itu yang mempersamakan mereka semua, Solana, Luna, dan juga Avalanche. Dan the implementation of smart contract has allowed DeFi to bloom. Ini karena smart contract itu adalah layer satunya gitu ya, yang menjadi ekosistemnya, itu membuat sektor-sektor lain seperti decentralized finance, atau sekarang mungkin kita sudah lihat ada gaming, bahkan ada NFT yang udah mulai berkembang. Tapi awalnya itu sebenarnya Ethereum, mulai dari Ethereum. Dan sekarang Ethereum ini bisa dibilang lagi banyak kompetisi. Dari mana? Ya dari Solana, dari Terra, dari Avalanche juga. Terra ini adalah Luna gitu ya. Dan mereka dijulukan oleh Ethereum Killer atau pembunuh Ethereum lah. Saingannya lah bisa dibilang ya. Makanya kita lihat kalau secara market cap sendiri, mereka sendiri ya cukup besar. Solana ranking 6, Terra ranking 7, Avalanche ranking 10. Oke, dan kita lihat juga di sini secara harga mereka hampir sama ya, sempat turun semua ke 80-an 90-an dolar gitu ya. Secara market cap juga hampir sama. Tadi kita lihat hampir semuanya tuh di top 10
gitu. Itu yang membedakan mereka semua. Kita lihat lagi fundamentalnya. Secara dari DeFi lama, secara total value lock, ini adalah dari jumlah dana yang di lock atau dikunci di dalam decentralized finance-nya. Dan bisa kita lihat juga, kita mau lihat money flow-nya masuk ke ekosistem apa sih. Nah, di sini kita lihat juga nih, di Terra Luna naik sekitar 16%. Makanya kita lihat kenapa Terra lagi naik juga secara harga, karena mungkin ini banyak fund baru yang masuk ke dalam ekosistemnya Terra. Solana juga naik 11%, mungkin ini rumor dengan OpenSea-nya juga gitu ya, yang mulai berintegrasi dengan Sol. Mungkin teman-teman bisa cek video rekomendasi April. Lalu juga ada Avalanche, walaupun Avalanche tidak terlalu sesignifikan kalau dibandingkan seperti Solana maupun Terra. Kira-kira seperti itu ya. Nah, kita review sedikit fundamentalnya, apa yang membedakan mereka gitu ya. Kalau Terra, kita lihat Terra, programmable money for the internet. Mereka visinya mereka ini memang lebih untuk finance gitu ya, untuk stable coin. Mungkin teman-teman familiar dengan yang namanya ini Terra USD. Jadi sebenarnya di tengah-tengah Terra atau bisa dibilang jantungnya Terra ya, Terra ekosistem sendiri adalah stable coinnya, yaitu adalah USD. Nah, USD ini semakin diadopsi, semakin banyak orang yang menggunakan USD, ini akan membuat harga Terra ini semakin bisa dibilang naik juga. Kenapa? Karena supply Terra ini akan di burning. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena ini yang dinamakan dari tokenomics-nya dia atau token economics-nya. Mungkin ini akan sedikit membingungkan untuk teman-teman yang baru juga. Makanya ini saya tidak akan terlalu membahas mendetail gitu. Tapi kira-kira seperti itu. Dimana kalau misalnya adopsi USD-nya makin besar gitu ya, Terra Luna ini supply-nya ini akan di burn. Ini untuk mempertahankan stablecoin USD ini tetap di dalam $1. Karena USD sendiri adalah decentralized stablecoin, jadi dia menggunakan algoritmik. Nah, yang membuat Terra ini atau USD ini lebih bagus lagi untuk sekarang, karena dia ini mempergunakan Bitcoin sebagai reserve-nya atau buat cadangan dananya lah, bisa dibilang. Jadi ini Bitcoin dimasukkan juga ke dalam, bisa dibilang tokenomics-nya juga gitu. Jadi ini adalah fundamental dari Terra sendiri atau Terra ekosistem. Dan kalau kita lihat secara ekosistemnya sendiri sangat-sangat develop juga. Kita lihat ada Anchor Protocol, ada Mirror Protocol, ada Astroport dan lain-lain. Jadi udah cukup lengkap lah decentralized finance-nya. Bahkan saya lihat sendiri kabarnya NFT di Terra Luna ini juga lagi mulai berkembang. Kira-kira itu untuk Terra. Lalu sekarang kita masuk juga untuk Solana. Ini juga salah satu yang kita rekomendasikan di bulan April. Karena OpenSea, salah satu NFT marketplace terbesar gitu ya, ini sudah mulai mengintegrasi jaringan Solana sendiri. Dan kita lihat lagi ini websitenya, powerful for developers, fast for everyone. Jadi intinya adalah mereka layer 1 yang transaksinya cepat dan juga murah lah gitu ya. Bisa kita lihat mungkin di sini. Ini di decentralized finance-nya, di mana DeFi made fast, seamless, and easy. Jadi lebih cepat dan gampang juga lah istilahnya ya. Kita lihat untuk secara total value lock sendiri udah ada sekitar 11 miliar dana yang dikunci. Volumenya juga cukup lumayan lah gitu ya, 430 juta. Dan transaction fee-nya kurang dari $1. Ini untuk biaya gas fee-nya gitu ya. NFT-nya juga sama, bahkan NFT-nya juga jauh lebih murah secara mungkin untuk minting-nya, secara gas fee-nya, dan lain-lain. Jadi ini yang membuat Solana ini mulai berkembang juga. Dan ya, intinya adalah ekosistemnya juga berkembang. Ini kita lihat ada DeFi project-nya, ada lending protokolnya, ada NFT marketplace-nya. Mungkin kalau teman-teman mau lebih dalam lagi, bisa do your own research sendiri gitu ya. Atau mungkin kita bisa bikin video lagi tentang khusus untuk Solana. Dan hampir sama juga seperti Avalanche. Ini yang ketiga, Avalanche juga sama, dia adalah layer 1. Dan yang membedakan Avalanche dari Terra dan Solana ya, yang membedakan Avalanche ini dia kompatibel dengan EVM atau Ethereum Virtual Machine. Jadi ini masih bisa ada koneksi terhadap Ethereum sendiri. Jadi ini yang membedakan dan mungkin bisa menjadi plus point untuk Avalanche gitu. Itu yang membedakan dia. Tapi tetap sama, dia intinya adalah cepat dan juga low cost atau murah bisa dibilang. Lalu kalau secara fundamental, kenapa dia bisa cepat transaksinya? Itu karena Avalanche ini mempergunakan 3 network gitu. 3 networknya apa? 3 networknya ada P-Chain, ada Exchange, ada C-Chain. Dan kita nggak akan terlalu mendetail karena saya ada satu video khusus untuk membahas Avalanche sendiri gitu. Jadi kalau teman-teman mau nonton videonya dan lebih tertarik, mungkin bisa cek video itu. Saya linkin di deskripsi juga gitu ya. Dan ya, ini yang membuat Avalanche ini cepat. Dan ekosistemnya sendiri sudah kita bahas, ada decentralized exchange-nya seperti Trader Joe, Pangolin, SushiSwap, ada NFT-nya juga.
Ya, jadi ya hampir sama lah, semuanya ini ekosistemnya lagi developing, makanya kita bisa lihat juga secara harga lagi naik. Lalu kita lihat juga di Snowtrace ya, ini adalah untuk kita mau lihat secara jumlah alamat address di dalam Avalanche sendiri, ini juga mengalami kenaikan. Kita lihat ini makin lama makin naik gitu ya, bahkan sekarang ini sudah hampir 2,3 juta address. Besar ya, cukup besar, cukup cepat juga developmentnya. Lalu secara transactionnya ini dia sempat drop sedikit, tapi saya rasa ini mulai ada kenaikan lagi, mulai membangun dan mungkin bisa reach atau mungkin bisa sampai all time high lagi di sini untuk jumlah transaksinya lagi, daily transaction gitu ya. Nah, itu yang membedakan ketiga layer 1 itu tersebut gitu yang berpotensi. Dan mungkin kita lihat juga yang sedikit menyamakan mereka, yaitu adalah mereka punya funding gitu. Kita lihat di sini, ini ada chart cukup bagus, ada dari Binance, ada Solana, ada Phantom, ada Luna, ada Avalanche juga. Ini adalah venture capital atau funding institusi besar gitu ya, yang invest mereka punya fund ke dalam kripto-kripto tersebut. Tapi kita fokus aja untuk Solana, Luna, dan Avalanche. Solana kita lihat ada Alameda Research cukup besar, ada Multicoin Capital, ada Hash, ada CoinGecko Ventures, dan ada FTX juga CEO-nya ya, Sam Bankman-Fried itu juga support Solana. Luna juga hampir sama. Dia ada Do Kwon gitu ya, CEO-nya dari Terra Luna sendiri. Lalu ada Galaxy Digital, Delphi Digital, Coinbase Ventures, Hash, XRP, Arrington XRP Capital. Jadi mereka semua secara funding juga ada supportnya bisa dibilang. Dan Avalanche terakhir kita lihat juga dari Three Arrows Capital, dari Andreessen Horowitz, dari Dragonfly Capital. Ini adalah funding besar lah, venture capital besar di cryptocurrency sendiri gitu. Jadi ya kalau ditanya fundamentalnya ketiganya cukup kuat, hampir mirip gitu ya, tapi ya sedikit berbeda. Jadi itu. Dan ya sekarang kita bahas sedikit teknikalnya juga. Mungkin teman-teman penasaran ya, kira-kira kalau misalnya seperti ini bagaimana, apakah beli sekarang ataupun yang lainnya. Tapi kembali lagi, disclaimer on dan keputusan tetap di tangan teman-teman gitu ya. Kalau ditanya apakah sekarang beli, ini teman-teman harus perhatikan dulu bahwa dalam beberapa hari terakhir ini kita sudah bisa mengalami kenaikan, dan orang-orang tuh biasanya pada saat naik baru tertarik untuk beli, padahal kita sudah sering bahas pada belinya waktu mengalami koreksi gitu ya. Tapi nggak apa, kita lihat dulu. Kalau saya tetap sarankan lebih baik beli atau buy on support untuk sekarang. Mulai dari Solana. Solana ini sebelumnya persis beberapa hari yang lalu, kalau teman-teman perhatikan di channel ini, kita ada bahas tentang Solana. Bahkan kita sempat bahas mungkin bisa masuk Solana ini di level 116-119 dolar. Dan ini kalau teman-teman masuk di sini bisa dapat ordernya gitu, bisa mendapatkan Solana, dan mungkin sekarang sudah profit ya, mungkin sekitar berapa persen nih, 16,5%. Dan mungkin kalau untuk sekarang targetnya ya, saya lihat sendiri mungkin di bulan April, kalau market continuous seperti ini, mungkin 170 bukan sesuatu yang mustahil juga. Ini cukup achievable gitu ya untuk dicapai. Dan kalau misalnya untuk teman beli, mungkin beli on supportnya mungkin di sekitar 131 dolar sampai 134 dolar untuk saat ini. Jadi kalau kita lihat dari harga sekarang, mungkin kenaikannya sekitar 24%-an. Jadi masih cukup menarik untuk Solana, dan bahkan apakah dia bisa all time high, mungkin masih ada kemungkinan gitu ya di tahun ini. Itu untuk Solana. Kita bahas juga untuk Luna ya. Luna juga sama. Kita sempat bahas Luna sebenarnya ini dari level 50-an gitu ya. Ini level 50-an kita cukup agresif membahas tentang Terra Luna. Dan sekarang dia sudah membentuk all time high baru, bahkan sudah di 113. Jadi sudah hampir satu kali lipat 100% gitu ya. Dan untuk sekarang Terra Luna ini ya memang sudah all time high. Jadi ini sedikit berbeda dengan Solana dan Avalanche juga gitu. Jadi dia ini udah lagi price discovery lah bisa dibilang ya. Dan kalau misalnya teman-teman mau beli, masih cocok saya rasa untuk invest mungkin ya. Kalau untuk trading, ya karena sudah all time high harus sedikit berhati-hati gitu risk managementnya ya. Dan kalau misalnya untuk beli sekarang, mungkin buy on support. Kalau kita lihat secara di level 4 jam mungkin ya. Ini mungkin di level sekitar 108 dolar mungkin masih bisa kalau misalnya dia mengalami koreksi gitu ya di sini. 108 dolar, ataupun mungkin lebih bagus sebenarnya dapatnya kalau di 103 kalau memang dia ada koreksi tambahan. Justru ini mungkin bisa menambah lah kalau teman-teman yang untuk investasi juga untuk ditambah. Jadi itu untuk Terra Luna dengan target mungkin bisa ke 174. Ini kalau menurut Golden Ratio Fibonacci. Dan mungkin sekitar 146 dolar juga kalau yang pakai 1,414 ya. Dan untuk Avalanche terakhir kita bahas juga. Kalau Avalanche secara di one day time frame kita lihat dari sini,
Nah, kalau Avalanche ini sendiri belum terlalu naik sih sebenarnya ya. Dia belum terlalu naik, walaupun kalau kita lihat dari bottom sebenarnya sudah naik sekitar 49% ya, 49%. Tapi sekarang dia sebenarnya lagi di level bisa dibilang supportnya dia juga. Jadi kalau teman-teman mau beli, mungkin untuk sekarang secara risk rewardnya Avalanche masih cukup menarik. Ini mungkin di sekitar level 95-97 dolar gitu ya, ini untuk Avalanche. Atau bahkan kalau kita lihat Bitcoin mengalami koreksi juga, mungkin ada potensi untuk Avalanche turun sampai ke level 88-90 dolar. Ini juga akan cukup menarik ya untuk diakumulasi lagi. Jadi ini adalah ketiga level atau mungkin untuk buy zone-nya lah kalau teman-teman mempertanyakan kira-kira belinya di mana sih gitu ya. Tapi kembali lagi ini hanya untuk opini saja, dan ya kembali lagi keputusan di tangan teman-teman, dan itu adalah ketiga kripto kuat yang kita bahas di video kali ini. Jadi kalau misalnya teman-teman suka video ini, mungkin bisa komen kira-kira teman-teman pilih kripto apa nih, Solana, Terra Luna ataupun Avalanche juga di kolom komentar. Dan jangan lupa share videonya, like ataupun subscribe kalau teman-teman suka video ini, and see you in the next video. Bye bye.